ini juga dapat tercipta atau terbentuk dari yang namanya adat ataupun budaya. Seringkali adat atau budaya itu mempengaruhi kebiasaan atau tingkah laku seseorang, saudara. Seperti halnya contoh adat Sunda atau suku Sunda, saudaraku. Kita terlihat bagaimana orang suku Sunda itu ketika dia berbicara, mereka sangat menjunjung tinggi yang namanya sopan santun, tata krama, dan berbicara dengan kelemah lembutan. Mungkin saudara ada yang memiliki teman orang Sunda. Mungkin ketika saudara hendak ingin bertamu saja atau berjalan saja di depan mereka, dan mereka langsung bertanya, "Punten mau mana? Bade kemana?" Sambil dia menunjukkan jempolnya, saudara. Saudaraku, itulah kebiasaan atau tingkah laku yang tercipta dari yang namanya adat istiadat atau budaya. Nah, kebiasaan atau tingkah laku seseorang bisa juga tercipta atau terbentuk dari pergaulan sehari-hari atau lingkungan sekitar, saudaraku. Saudara percaya atau tidak percaya bahwa pergaulan sehari-hari atau lingkungan sekitar kita itu memberikan satu andil dalam membentuk atau menciptakan kebiasaan atau tingkah laku dalam kehidupan seseorang, secara khusus saudara dan saya. Oleh sebab itu Alkitab mengatakan bahwa di dalam kitab Yakobus 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-33, janganlah sesat, pergaulan yang buruk dapat merusak kebiasaan yang baik. Ada juga, saudaraku, kebiasaan atau tingkah laku seseorang itu tercipta atau terbentuk dari namanya pola asuh orang tua. Oleh sebab itu, bagi setiap kita yang sudah menjadi, yang Tuhan percayakan menjadi orang tua, hendaklah kita senantiasa mendidik anak-anak kita di usia dini dengan pengenalan takut akan Tuhan, saudaraku. Agar ketika dia belajar menjadi orang besar, ketika menjadi dewasa, menjadi masa anak-anak, mereka sudah memiliki satu fondasi pengenalan takut akan Tuhan. Dan dia ketika dia beranjak dewasa memiliki kebiasaan yang takut akan Tuhan. Karena fondasinya sudah dibangun di dalam pengenalan takut akan Tuhan. Saudaraku, ketika saya mencari satu catatan bagaimana salah seorang psikiater ternama dan terkenal yang bernama Paul de Meyer, dia mengatakan bahwa sekitar 80-85% karakter atau tingkah laku seseorang itu merupakan hasil pembelajaran dimulai usia 0 sampai 6 tahun. Selebihnya itu lingkungan sekitar dan lain-lain sebagainya. Jadi saudaraku, itu adalah proses terciptanya atau terbentuknya etika seseorang pada umumnya, saudara. Tetapi pada hari ini, dalam kesempatan yang terindah ini, saudaraku, kita tidak membahas terciptanya atau terbentuknya etika seseorang pada umumnya. Melainkan hari ini kita akan membahas etika kekristenan yang terambil di dalam nas kitab Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-15 sampai yang ke-20, saudara. Saudara, dalam berikut ayat ini, Lembaga Alkitab Indonesia mengangkat satu tema tentang menasihati sesama saudara. Jadi dapat disimpulkan kita akan membahas secara spesifik tentang etika kekristenan dalam hal menasihati sesama saudara seiman, saudara. Saudaraku, sebenarnya kalau boleh jujur dan kita mengamati tentang kebenaran firman Tuhan secara khusus Alkitab kita, saudaraku, Alkitab itu memiliki kekayaan terhadap pengajaran-pengajaran yang baik dan luhur, saudara. Saudara perhatikan, saudaraku, sampai-sampai dalam hal menasihati seseorang saja Alkitab memberikan kiat-kiatnya. Seperti apakah, bagaimanakah caranya etika kekristenan dalam memberikan nasihat terhadap seseorang saudara seiman. Mari kita lihat dan belajar secara bersama-sama. Di sini kita perlu melihat di dalam ayat yang ke-15. Masih di pasal yang ke-18 ayat yang ke-15. Di sini dikatakan bahwa apabila saudara berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Saudara, di sini kita perlu melihat kasus yang dialami oleh kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Matius pasal 18.
ternyata ketika kita menyelidiki kasus yang terjadi di dalam kehidupan orang percaya pada zaman itu, Alkitab tidak mencatat secara detail dosa apa yang diperbuat oleh saudara seiman kita, saudara. Akan tetapi Alkitab memberikan satu gambaran. Ada banyak sekali tentang pengertian dosa yang tercatat di dalam Alkitab, saudara. Yang pertama, coba kita buka di dalam kitab Keluaran pasal 20, ayat yang ke-13 sampai yang ke-17. Mungkin ada salah satu orang yang membacakannya bagi kita semua pada hari ini. Keluaran pasal yang ke-20, ayat 13 sampai yang ke-17. Firman Tuhan, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Janganlah mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Terima kasih Ibu untuk yang telah bersedia untuk membaca firman Tuhan. Jadi saudaraku, di sini dikatakan jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan menginginkan rumah sesamamu, jangan berdusta dan lain-lain sebagainya. Itu definisi dosa menurut Alkitab. Yang kedua, saya mengajak kita untuk membuka di dalam kitab Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-17. Salah seorang baca kembali Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-17. Bagaimana pengertian dosa yang tercatat di dalam Alkitab? Ayat 17. Iya. Yakobus pasal 4 ayat 17. 16. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, Jadi saudaraku, Alkitab juga memberikan suatu penjelasan tentang pengertian dosa. Bagaimana ketika seseorang mengetahui bagaimana caranya untuk berbuat baik, tetapi dia tidak melakukannya, maka Alkitab mengatakan bahwa ia berdosa. Bahkan lebih daripada itu dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 26-27, bagaimana Alkitab juga mengatakan bahwa janganlah kita marah dengan berkepanjangan, saudara. Amin. Ketika kita marah dengan masa yang berkepanjangan sampai matahari terbenam, maka kita juga akan mengakibatkan dosa bagi diri kita sendiri. Jadi saudaraku, meskipun dalam kitab Matius pasal 18 ayat 15-20 ini tidak memberikan satu gambaran secara spesifik mengenai dosa apa yang diperbuat oleh jemaat pada saat itu, tetapi Alkitab memberikan suatu pengertian bagaimana pengertian daripada dosa. Saudaraku, jadi saudara, apa itu dosa? Dosa adalah satu tindakan yang dibuat oleh seseorang yang melanggar perintah dan ketidaktaatan terhadap perintah Allah. Dosa adalah satu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang dimana bertentangan dengan perintah dan kehendak Allah, saudara. Dalam bahasa Yunaninya, kata dosa itu berasal dari kata hamartia, yang artinya meleset dari target atau dari sasaran. Jadi dahulu kala saudaraku ada sekelompok tentara Israel yang sangat pintar melempar batu dan tidak pernah meleset, sehingga ini dikatakan berarti tidak pernah berbuat dosa. Bahkan dengan kata lain, meleset atau tidak tepat sasaran ini juga dapat digambarkan seperti halnya anak panah, saudara. Saudara dan saya itu diibaratkan satu anak panah, yang dimana Tuhan yang akan melepaskan busur panah itu, dan busur panah itu akan berjalan dan menuju kepada sasaran seperti apa yang Allah kehendaki. Amin. Ketika saudara dan saya hidup di dalam kebenaran, ketika saudara hidup tidak bercela di hadapan Allah, maka anak panah yang dilepaskan oleh Tuhan akan mencapai tujuan sasaran seperti apa yang Allah kehendaki di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Amin. Tetapi sebaliknya saudaraku, ketika kita senantiasa melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, kita hidup dalam keadaan bercela, saudaraku. Ketika Tuhan melepaskan anak panahnya itu saudara dan saya, anak panah itu tidak mencapai sasaran seperti apa yang Allah kehendaki, saudara. Inilah yang dikatakan seperti halnya kehidupan kita seperti anak panah. Saudaraku, Bapak Ibu yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan,
Jika kita mengamati baik-baik tentang kebenaran firman Tuhan pada judul perikop sebelumnya dan sesudahnya, ini memiliki satu rangkaian peristiwa yang berkesinambungan antara sesudah perikop yang kita renungkan dan sebelum perikop yang kita renungkan. Kalau perikop yang sebelumnya menceritakan tentang perumpamaan domba yang hilang, di mana ini merupakan gambaran dari suatu kehidupan manusia yang berdosa yang telah kehilangan arah sasaran seperti apa yang Allah kehendaki semula dalam kehidupannya. Saudara, kita tahu bahwa ketika Allah menciptakan saudara dan saya, sejak awal Allah telah mempunyai rancangan yang besar untuk kita melakukan perbuatan yang baik, agar kiranya setiap perbuatan yang baik itu bisa kita mengerjakannya memperlihatkan nama Tuhan. Tetapi ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, manusia itu telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia telah kehilangan rancangan Allah yang semula yang Allah telah buat, yang telah Allah desain di dalam setiap kehidupan kita. Namun saudaraku, walaupun demikian saudaraku, Allah tidak pernah kehabisan cara untuk merancangkan lagi dan membuat kehidupan kita menjadi ciptaan yang baru, sehingga kita menjadi Allah. Kita menjadi satu motor penggerak sesuai dengan rencana Allah yang semula itu melakukan perbuatan yang baik. Saudara, Bapak Ibu yang sangat dikasihi dan diberkati